Iya, itu tadi ya kisah tentang Warren Buffett dan saya mau sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah masuk di 0855420912 dulu ya. Kali ini ada siapa ini? Kali ini gitu ya. Ada siapa ini? Pak William Rozak di Jenggot ya. Diinformasikan aja nih ya dari Pak Rozak bahwa Jalan Lejen Suprapto Keradenan Buaran listrik padam sejak pukul 13.55. Ya berarti sekitar 30 menit yang lalu ya. Terima kasih Pak William Rozak. Namanya unik nih, William Rozak, asik juga nih. Wiro gitu ya. William Rozak Wiro gitu ya. Kemudian ada Zainal di Banyurip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas yang menyengat nih, tapi hembusan angin masih toleransi untuk hadirkan kesejukan. Segar. Itulah keseimbangan alam yang masih terjaga. Iya betul. Tapi kok masih ada ya, ada aja nih manusia yang tidak mau menjaga keseimbangan lingkungan dengan buang sampah pada tidak pada tempatnya sehingga menghasilkan bau yang tidak sedap. Nah ini nih, jangan lupa ya yuk kita jaga bareng-bareng lingkungan di sekitar kita, jangan sampai kotor, jangan sampai membuat sepet di mata, nggak enak di hidung, dan bikin jalanan kita itu jadi semakin nggak nyaman banget. Ya, semakin banyak tumpukan sampah di pinggir jalan, nyaman nggak sih buat kita yang ada di jalan? Sangat tidak nyaman kan? Bisa-bisa gara-gara itu. Nah, jangan sampai ya, akhirnya ada kecelakaan kek atau apa kek. Nah, jangan sampai deh. Ya bisa jadi kan, karena mungkin sedang menghindar tumpukan sampah, akhirnya ke tengah-tengah dan akhirnya ya dar gitu lah. Oke, terima kasih Mas Zainal di Banyurip, Mas Hamtaro di Tirto juga di Otrit ya. Assalamualaikum. Selamat si Menso, Kang Mas. Si Menso juga Hamtaro di Otrit nih, info cuaca cerah berawan. Mananya berawan? Kayaknya sih enggak sih, di sini cerah aja. Awan-awan barangkali ya, awan-awannya cerah gitu ya. Nah, oke deh. Oke, nanti ya coba ya saya cariin lagunya. Terus siapa lagi nih? Ada Takim hadir nyimak nih Mas Rip. Kisah inspirasi yang sangat menginspirasi. Oke deh, oke deh. Oh iya, nanti ya. Evigan Sevenfold ya, nanti deh. Nah, aku cari dulu ya. Nah, kali ini kalau kita ngomongin soal Warren Buffett dan bagaimana dia bisa sukses, ini menarik nih. Ada beberapa hal yang penting untuk diketahui. Bagaimana sih Warren Buffett ini membangun ataupun ya membangun kekayaannya. Nah, ini dia. Ada 6 tips dari Warren Buffett terutama bagi anak-anak muda ya. Ya yang tua juga nggak apa-apa sih. Siapapun lah ya, segala umur. Mumpung masih ada, mumpung masih bernafas dan masih punya tenaga ya. Ini tips ini penting banget ya. Karena kita tahu yang namanya Warren Buffett ini dikenal sebagai investor kawakan dan salah satu orang terkaya di dunia. Ya, Buffett menumpuk kekayaannya secara mengesankan melalui keputusan investasi yang cerdas. Nah, kebijaksanaan dan wawasan jangka panjang Buffett ya, ini telah berperan penting dalam membimbing banyak orang menuju kesuksesan finansial dengan tujuan menabung dan berinvestasi. Nah, anak muda pun tidak ada salahnya dong belajar atau mempelajari nasihat-nasihat penting ataupun prinsip investasi bijaksana dari seorang Buffett untuk mencapai kebebasan finansial secara efisien. Nah, apa saja sih tipsnya dari dia? Yang pertama, ini dia. Semakin banyak Anda investasi sekarang, semakin banyak kekayaan yang Anda miliki nanti. Jadi, mulai sekarang, mulailah mengumpulkan kekayaan sesegera mungkin dengan menginvestasikan uang Anda secara bijak. Ya, dicatat ya, secara bijak itu di garis bawah, cetak miring, tebal ya. Supaya itu menjadi
acuan. Karena jangan salah bahwa kita boleh menginvestasikan uang kita untuk kemana-mana, menyebar kemana-mana. Tapi apakah itu bijak? Tidak juga. Kita bisa menginvestasikan uang kita banyak-banyak untuk apa ya? Hanya beberapa saja yang kita ambil. Apakah itu bijak? Belum tentu. Nah, maka itu kita mesti tahu apa sih yang dimaksud dengan secara bijak ini. Nah, ini. Ya, prinsip ini berasal dari konsep compounding yang menurut Buffett adalah kunci kekayaannya. Nah, compounding ini melibatkan perolehan laba atas investasi Anda yang menghasilkan pertumbuhan eksponensial dalam jangka panjang. Nah, semakin awal Anda memulai investasi, baik di pasar saham maupun properti, semakin banyak waktu yang Anda berikan untuk investasi agar berkembang, dan tentunya itu akan menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. Nah, penekanan Buffett pada pemahaman nilai waktu ini sangat penting ya, karena menurutnya jika Anda berinvestasi sejak dini, Anda bisa mencapai hasil yang memang luar biasa ya di masa yang akan datang. Jadi berinvestasi itu kuncinya, nah ini ngomongin soal kebijaksanaan ya, secara bijak itu tadi ya. Ternyata kalau kita ambil ilmunya dari Buffett itu, kita jangan buru-buru pingin mendapatkan hasil, tetapi tanam saja dulu. Seperti kita menanam pohon, kita harus sabar merawatnya, ya kan? Dari mulai bibit yang kecil gitu ya, sampai kemudian besar. Dan pernah saya obrolkan dengan salah seorang petani muda asal Kabupaten Pekalongan ya, namanya Mas Puji, bahwa untuk satu pohon pohon buah, katakanlah mangga itu butuh waktu paling tidak dari bibit yang kecil untuk bisa berbuah itu ya paling enggak 7 tahun gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengharapkan kita nanam hari ini, buahnya kita petik hari itu juga. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita biasanya kita akan kurang bijak dalam melakukan investasi ya. Jadi kita akan menanam kemana-mana karena dengan harapan bahwa wah ini bakal dapat nih, di sini dapat sekian persen, di sini dapat sekian persen, lumayan nih. Hitung-hitungan matematikanya iya seperti itu, tapi hitung-hitungan matematika, kalkulasi matematika dalam bisnis enggak seperti itu. Iya, nggak bisa sepraktis itu. Kita mesti tahu tren yang sedang berkembang, kemudian bagaimana juga apa ya istilahnya, tren dalam perkembangan informasi penting banget. Tetapi bukan berarti kemudian kita akhirnya gara-gara informasi itu yang akan memengaruhi keputusan kita. Jangan sampai seperti itu. Justru sebaliknya, informasi cukup kita tahu, tetapi kita harus tahu cara membidik mana nih potensi saham yang benar-benar menguntungkan. Nah, gitu. Karena gini, krisis itu akan membuat semua bisa luluh lantak. Makanya pilih perusahaan yang tepat untuk kita nanam saham. Oke, yang kedua adalah literasi keuangan sangat penting. Ini dia. Jadi Buffett ini menyoroti pentingnya memahami prinsip akuntansi dan literasi keuangan secara umum. Dalam dunia bisnis, prinsip-prinsip ini memberikan wawasan yang sangat berharga tentang nilai dan kemajuan perusahaan. Dan ini adalah titik awal yang penting untuk mengevaluasi bisnis. Nah, jika Anda memiliki toleransi risiko yang rendah, Anda tidak harus langsung memulai dengan saham. Anda bisa memulai investasi secara perlahan sambil mendidik diri sendiri tentang praktik terbaik dari strategi investasi lainnya. Jadi nggak selalu ya harus langsung main di saham, bisa dengan yang lain-lain. Nabung misalnya, penting banget loh belajar dari menabung. Dulu ya ada yang namanya Tabanas ya. Kalau saya nggak tahu kalau sekarang masihkah ada. Itu biasanya disosialisasikan, dikenalkan kepada anak-anak sejak dini, sejak SD. Jadi sejak SD itu kalau zaman dulu saya sekolah itu ya, akhirnya saya nabung dan terus nabung. Nah, itu penting banget. Berhemat itu penting banget. Ya, bukan berarti pelit ya, tetapi kita mesti memperhitungkan kebutuhan tak terduga. Jadi menabung itu untuk bahasa kita itu
ngendangi gitu ya. Apa sih istilah bahasa Indonesia? Untuk mempersiapkan ya, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. Misalnya nih, tiba-tiba aja ada keperluan harus benerin genteng lah, atau misalnya, oh ternyata harus benerin ini apa bak mandi gitu atau yang lainnya. Nah, kita kan nggak tahu, ya kan? Nah, atau mungkin tiba-tiba terutama yang mau menikah nih ya, tiba-tiba perlu ini nih, perlu teratak yang gede ukurannya sekian. Iya kan? Nah, ada aja deh kebutuhan-kebutuhan yang mendadak seperti itu. Nah, kita perlu persiapan untuk itu. Yang ketiga adalah pilih investasi dengan bijak. Nah, ini dia. Pendekatan Buffett dalam berinvestasi ternyata melibatkan riset ekstensif tentang saham potensial, tetapi hanya memilih beberapa untuk diinvestasikan. Jadi, kita perlu memilih yang tepat. Jadi, enggak semua-muanya harus kita tanam gitu ya. Nah, filosofinya adalah sangat selektif dalam memilih tempat untuk menginvestasikan modal. Ya meskipun portofolio Buffett ini mungkin tidak terdiversifikasi seperti investor miliarder lainnya, Anda tidak dapat membantah hasil investasinya. Ya, mantan mitra bisnis Buffett, Charlie Munger, juga pernah juga sebenarnya dia tidak kalah ya dalam hal investasi. Munger terkenal karena percaya bahwa Anda menghasilkan uang dengan menunggu. Dan ia berkata, jika Anda mengikuti jalur multidisiplin dengan terampil, Anda tidak akan pernah ingin kembali. Itu seperti memotong tangan Anda sendiri. Habiskan setiap hari dengan mencoba menjadi sedikit lebih bijak daripada saat Anda bangun tidur. Lalu apa lagi? Nah, kelilingi diri dengan orang-orang yang sukses. Buffett percaya pada kekuatan pengaruh. Dia menyarankan generasi muda untuk mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang mewujudkan kualitas dan yang mereka cita-citakan. Artinya, berkawanlah lebih banyak dengan orang-orang sukses. Dia menekankan dampak pasangan terhadap kehidupan dan aspirasi seseorang. Jadi, dalam sebuah diskusi di tahun 2017 dengan Bill dan juga Melinda Gates di Columbia University, Buffett berkata, Anda perlu bergaul dengan orang-orang yang merupakan tipe orang yang Anda inginkan, dan Anda akan bergerak ke arah itu, serta Anda yang paling penting sejauh ini dalam hal itu adalah pasangan Anda. Jadi mencari mentor keuangan juga ada dalam daftar saran Buffett untuk investor milenial, dan dia menekankan pentingnya memiliki mentor selama perjalanan finansial Anda. Nah, Buffett juga belajar ekonomi dan keuangan di perguruan tinggi serta bekerja dengan Benjamin Graham yang sangat memengaruhi prinsip-prinsip investasinya. Lalu apa lagi? Yang kelima adalah skema cepat kaya adalah penipuan jangka pendek. Nah, tuh. Ya kan, jangan berharap terlalu cepat kaya ya. Nah, generasi milenial ataupun Gen Z ini telah melalui banyak masa ekonomi yang sulit, dan tampaknya selalu ada masalah keuangan berikutnya yang akan segera terjadi. Namun selain itu, Buffett menyarankan untuk tidak tergoda oleh skema cepat kaya. Jadi misalkan ada nih yang menawarkan Anda untuk berinvestasi dengan hasil sekian, jadi kalau dihitung-hitung nanti bisa kumpul nih sekian ratus juta dalam waktu 3 bulan misalnya. Itu bohong pasti. Nah, ya bukan pasti bohong ya, tapi kita perlu hati-hati gitu ya. Apalagi butuh duit cepat gitu. Jangan deh. Iya, iya boleh sih ya, kredit dan lain sebagainya. Tapi kita perlu memperhitungkan kekuatan ya, peluang dan kesempatan kita. Kesempatan dalam arti apakah kita cukup punya kesempatan untuk mengembalikan itu dalam waktu cepat gitu kan? Atau peluang kita untuk mendapatkan manfaat dari utang atau kredit itu seperti apa? Apakah berhenti hanya pada katakanlah gini nih, saya mau pinjam uang dari Naila misalnya. Nih, aku pinjam uang dong 200.000 misalkan. Tapi 200.000 itu sebenarnya hanya cukup untuk membeli sesuatu yang aku inginkan. Tapi
apakah yang aku inginkan ini punya manfaat lebih untuk bisa melipat gandakan dalam konteks gini, ada nggak benefit yang saya peroleh dari barang yang saya beli dengan 200.000 itu? Sehingga kalau saya gunakan, itu saya bisa mendapatkan keuntungan yang kemudian bisa secara cepat saya kembalikan uang 200.000 itu. Kalau enggak, ya sama aja. Kita meminjam untuk sesuatu yang akhirnya kita habiskan dalam konsumsi. Nah, kebanyakan orang kayak gitu toh. Iya kan? Meminjam ataupun kredit untuk kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif sehingga nggak ada manfaatnya. Nah, mulai dari sekarang pikirkan, kira-kira kalau mau minjam uang, baik itu ke bank, ke koperasi ya, yang lagi rame nih, ada koperasi merah putih nanti, kita perlu memperhitungkan pinjaman itu untuk apa. Kalau sekadar untuk habis dikonsumsi, so nggak ada manfaatnya. Ya, nah, mestinya kita pikirkan lebih panjang lagi. Ya, skema cepat kaya ini adalah penipuan jangka pendek menurut Buffett, dan dia itu memiliki pandangan skeptis terhadap mata uang kripto ternyata, dengan menyatakan kekhawatiran tentang nilai dan stabilitas karena pertumbuhan jangka panjang jauh lebih stabil daripada tren jangka pendek. Nah, itu dia. Kita jangan buru-buru percaya terhadap tren yang lagi rame. Nah, mengikuti prinsip-prinsip ini dapat membantu Anda berhasil menavigasi keputusan keuangan Anda. Dan menurut Buffett, jalan menuju kekayaan bukanlah lari cepat, tetapi maraton yang membutuhkan kesabaran, disiplin, dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, alih-alih hanya mencari keuntungan sesaat, Buffett menyarankan untuk berinvestasi pada perusahaan yang terbukti dan dapat diandalkan daripada perusahaan yang berisiko dan belum teruji. Nah, dia secara pribadi memegang saham perusahaan-perusahaan terkenal seperti Coca-Cola, Johnson & Johnson, serta Procter & Gamble. Lalu apalagi tips yang berikutnya? Nah, ini tips yang terakhir. Manfaatkan peluang secara agresif. Jadi intinya Buffett mendesak anak muda untuk memanfaatkan peluang saat muncul. Filosofinya adalah bahwa ketika peluang muncul, penting untuk memanfaatkannya sepenuhnya daripada bersikap terlalu berhati-hati. Jadi kadangkala kita perlu gambling ya. Kadangkala pertimbangan yang terlalu berhati-hati begitu banyak ruginya loh. Iya, kita jadi ketinggalan, kita jadi akhirnya ya kawan kita sudah kemana-mana, kita masih aja di tempat gitu ya. Nah, Buffett juga dikenal dengan ucapannya peluang jarang datang. Satu can emas, taruh ember, bukan bidal. Anda juga tidak hanya perlu memikirkan uang dalam gambaran besar, tetapi juga pikiran dan tubuh Anda. Semua investasi Anda, baik yang melibatkan kesehatan fisik maupun finansial, penting dalam jangka panjang. Jika Anda menemukan diri Anda di persimpangan keuangan tetapi ingin menjadi kaya, Buffett menganjurkan untuk memperlakukan tubuh Anda seperti satu-satunya mobil yang Anda miliki, yang akan Anda miliki. Karena jika dirawat dengan baik, lambat dan mantap akan memenangkan perlombaan. Jadi itu kuncinya ya, ternyata. Perlakukan segala sesuatu yang ada pada diri kita itu ya dengan cermat, dengan baik. Lambat tidak masalah, yang terpenting adalah sabar dan penuh dengan kedisiplinan tentunya ya. Disiplin itu bukan sebatas pada waktu, tetapi juga disiplin dalam cara berpikir, cara pandang, dan cara menentukan keputusan-keputusan. Nah, itu dia. Itu dia 6 tips dari Buffett untuk Anda yang pingin kaya. Pingin ya sih? Pasti pingin dong. Karena seperti Buffett ya, setelah kaya dia menjadi seorang filantropis. Keren ya, nyumbang kemana-mana, ke berbagai negara lagi. Nggak cuma di negaranya sendiri, ke banyak orang, memberi manfaat yang lebih pada apa yang ada pada dirinya saat ini. Oke, masih akan saya lanjutkan. Nanti jangan lupa pukul 3 sore ada dia atau gelar wicara layanan publik. Apa temanya? Nanti deh saya kasih tahu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.